Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Ya, suci yang di rumah, kembali kita berjumpa kembali ya dengan saya Natasha dan juga hadir bersama kita Maha Guru Sukawati Prasna, Amitofo Maha Guru. Amitofo Secenatasia. Ya, seperti biasa hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 pukul 1 siang sampai selesai. Dengan tema upacara yaitu buah kebajikan, kebahagiaan, dan keharmonisan Buddha Amitabha. Ya, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru. Nah, Maha Guru, untuk Adinata di penghujung tahun ya di bulan Desember ini yaitu Buddha Amitabha ya. Betul sekali. Buddha Amitabha itu kan juga merupakan junjungan tertinggi kita di Wihara Sukawati Tantra ini kan ya, Mak Iya, Guru. Nah, mungkin sosok Buddha Amitabha ini sudah banyak yang mengenal nih, Mak Guru. betul familiar. Sudah familiar ya kan. Nah, mungkin Maha Guru bisa menceritakan kembali sedikit mengenai sosok dari Buddha Amitabha ini dan juga mengenai tema ya yaitu buah kebajikan ya, buah kebajikan dari Buddha Amitabha ini dan juga di upacara Pemama ini juga ada edisi pengumpulan buah kebajikan juga ya, Maha Iya, Guru ya. masih dalam edisi Nah, jadi pengumpulan memang kebajikan. amanat dari Buddha Amitabha di upacara Pihoma Buddha Amitabha. Ini pasti suatu hal yang lebih bermaknanya lebih dalam nih, Pak Guru ya. Iya. Ya, jadi silakan Pak Guru. Baik, terima Iya. kasih Secenatasia. Kepada semua sesung seci yang Dharma yang menyaksikan penjelasan mengenai tema maupun adinata untuk upacara api homa yang akan diselenggarakan di Wihara Sukawati Prasna di bulan Desember ini. Semoga nantinya penjelasan kita bisa memberikan manfaat dan juga pencerahan bagi semua sehingga semakin mantap lagi di dalam menjalankan ajaran Buddha dan mengumpulkan banyak kebajikan. Amitofo. Ya, adinata untuk upacara api homa di bulan Desember ini adalah Buddha Amitabha. Beliau merupakan salah satu dari Triratna ya, selain dari Buddha Sakyamuni dan juga Buddha Baisaya Guru. Biasanya perwujudan beliau, tentunya kita sudah mengetahui bahwa beliau ini kadang wujudnya ada yang tubuhnya berwarna merah, ya kan, mengenakan jubah sangha, duduk di atas Padmasana dengan posisi dhyana ya, meditasi gitu. Karena tangannya ada yang terdapat patra berisi amerta, ada juga yang menopang sukuntum teratai gitu. Jadi Buddha Amitabha ini juga merupakan Buddha pencipta alam Sukawati. Ya, dari hasil ikrar beliau yang sebanyak 48 ikrar untuk mewujudkan alam Sukawatinya. Nah, beliau tentunya banyak melewati berbagai kendala, halangan, rintangan dalam pelatihan diri ketika beliau masih menjadi seorang biksu Dharmakara, ya. Dan beliau memiliki guru yang bernama Buddha Lokeswara Raja, gitu. Jadi Biksu Dharmakara ini sebelumnya adalah raja ya di zaman Biksu Lokeswara Raja, kemudian beliau rela untuk melepaskan tahtanya dan mengikuti jalan dari Buddha Lokeswara Raja. Berdasarkan bimbingan dari gurunya tersebut, akhirnya Biksu Dharmakara ini bisa merealisasikan ikrar, kemudian juga bisa membentuk alam surga Sukawati. Iya, lalu mengenai buah kebajikan nih, Mbak Guru ya, yang konon katanya nih, Mbak Guru, buah kebajikan itu ya memang hanya ada di pohonnya ya, kata Mbak Guru ya, ada di alam Sukawati gitu ya. Lalu memang buah kebajikan ini memang ya yang memang hanya dari Buddha Amitabha gitu. Mungkin kalau di Buddha-Buddha lain gitu ya, ya mungkin berbeda ya. Tapi kalau dari Buddha Amitabha ini yang memang terkenalnya buah kebajikan ini nih, Mbak Guru nih. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman dari saya sendiri mengunjungi alam Sukawati dan juga mendapatkan bimbingan petunjuk dari Buddha Amitabha sendiri bahwa beliau itu di alam Sukawati itu ternyata tuh ada suka memberikan yang namanya apresiasi gitu ya kepada khususnya kepada para bodhisatwanya gitu. Kalau misalkan para bodhisatwanya ini telah melakukan banyak kebajikan, menolong insan, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan.
itu biasanya Buddha Amitabha itu akan memberikan apresiasinya berupa buah kebajikan. Jadi buah kebajikan ini itu berfungsi untuk peningkatan spiritual dari para bodhisatwanya, dan juga itu juga bisa digunakan oleh para bodhisatwanya untuk membantu dan juga menolong insan yang sedang mengalami penderitaan ataupun kesulitan dalam kehidupan mereka. Seperti itu, ya. Jadi edisi pengumpulan buah kebajikan dari Bodhisatwa Sukawati Prasna Kuning itu adalah amanat dari Buddha Amitabha, ya, karena buah kebajikan itu sangat bermanfaat besar sekali, gitu ya, bagi insan, ya. Jadi kalau dulu Bodhisatwa Sukawati Prasna Kuning ya suka memberikan ya secara otomatis dari tubuh dharmanya itu memberikan buah kebajikan kepada insan yang waktu itu mungkin sedang mengalami sakit berat gitu ya, atau juga yang menderita di alam rendah, kemudian untuk supaya dia bisa terbebas dari alam rendah dan terlahir ke alam yang lebih baik gitu. Nah, biasanya Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning suka memberikan buah kebajikan itu gitu. Nah, biasanya kalau misalkan memberikan untuk menolong insan, buah kebajikannya itu tidak hilang, ya. Itu masih kembali kepada Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning, seperti itu. Tapi dalam edisi pengumpulan buah kebajikan ini Bodhisattva Sukawati Prasna Kuning ini memberikan buah kebajikan kepada insan, dan itu tidak kembali lagi berkurang ya, bukan tidak hilang ya. Itu berkurang buah kebajikannya. Jadi seperti saya sendiri juga ya tentunya harus giat juga untuk melakukan kebajikan, menolong-nolong insan dan makhluk hidup gitu ya, supaya kadang tidak pernah tahu kapan Buddha Amitabha memberikan buah kebajikan itu ya, gitu. Ya, jadi entah berapa lama sekali atau di saat sedang melakukan penyeberangan yang lebih besar, tiba-tiba mengikuti perjamuan keluarga teratai di istana bagian dalam Sukawati Loka, Buddha Amitabha memberikan buah kebajikan itu, gitu. Jadi tidak pasti setiap perjamuan ya, Mbak Guru ya? Tidak pasti setiap perjamuan dan juga tidak pasti setiap habis menolong insan gitu. Jadi emang hitungannya kapan itu hanya Buddha Amitabha yang tahu. Iya, betul sekali. Tidak terduga punya. Tidak terduga ya. Jadi mungkin bagi Suci ini jangan berpikir wow, mungkin Mbak Guru mudah nih dapatnya, tidak ya. Itu juga sulit. Jadi tidak tahu, dan itu sisinya jadi berkurang tuh jadi sama aja dengan berpindah ya Mbak Guru ya. Jadi dari Mbak Guru punya pindah ke insan. Pindah gitu. Iya. Nah, itu ya Suci. Makanya ini merupakan suatu kesempatan yang sangat ya langka ya. Langka sekali ya. Karena kan ya salah satu syarat untuk mendapatkan buah kebajikan itu tadi ya, hanya bodhisatwanya saja ya. Hanya bodhisatwa dari Buddha Amitabha yang bisa mendapatkan itu gitu. Bahkan sudah menjadi bodhisatwanya Buddha Amitabha pun juga itu tadi ya, tidak tahu kapan bisa dapat lagi gitu. Nah, apalagi ini Suci udah pasti dapat nih ya di kesempatan kali ini. Nah, ada nih gitu ya, jika berjodoh, ingin menyambung jodoh, dapatkan buah kebajikan nih, tentu saja banyak sekali manfaatnya tadi seperti Mbak Guru bilang ya. Bisa untuk spiritual, penyakit ya, yang sistemnya itu juga dia masih tersimpan ya Mbak Guru ya. Iya. Begitu berpindah ke insan, tersimpan di dalam diri insan tersebut. Jadi sewaktu-waktu insan itu membutuhkan, yang mungkin ya terjadi namanya kita kehidupan ya Mbak Guru. Terkadang kan kita harus melewati hal tersebut gitu ya. Nah, itu baru dia secara otomatis ya Mbak Guru ya. Sambil biasanya diniatkan di dalam hati bahwa hendak menggunakan buah kebajikan yang dimiliki itu untuk apa yang memang sedang dibutuhkan pada saat itu. Mungkin yang bagi mati diri ya, mungkin merasa spiritualnya nih saya mentok nih ya Mbak Guru ya, kayaknya berjalan di tempat atau mungkin tidak maju-maju. Nah, ini mungkin bisa mohon gitu ya, atau mungkin ya bagi yang sakit penyakit seperti tadi ya, ataupun mungkin ya masih posisinya tersimpan tapi ya bisa terjaga, kalau menjaga-jaga suatu waktu dibutuhkan ya, di saat-saat genting biasanya ya. Itu ya Suci ya, makanya
kesempatan yang bagus sekali. Karena kita juga tidak tahu ya, Mbak Guru, amanat tuh sampai kapan. Iya, Nah, namanya tidak tahu amanat kalau misalkan Buddha Amitabha bilang, hmm, sudah selesai nah, cukup untuk pengumpulan buah kebajikan, ya itu akan berganti dengan yang lain, nah, itu. gitu. Tidak ada yang pasti ya di masa depan, Mbak Guru. Iya, Tapi di bulan ini pasti ya, masih ada kesempatan itu untuk berjodoh dengan buah kebajikan yang diberikan dari Bodhisattva Skoti Paksafuni yang bisa berpindah nih pada sesuci yang ingin menyambung jodoh tersebut ya. Nah, seperti biasa untuk upacara Piyoma ini tersedia paket notur 1 dan notur 2 dan juga notur sukarela. Untuk notur 1 ini akan mendapatkan ini ya, Mbak Guru ya. iya, buah kebajikan emas. Ya, ini logam emas. Ini Dan hanya simbol ya. ya, Simbol untuk maksudnya nanti buah kebajikannya itu Mak Guru akan berikan secara secara spiritual. spiritual, untuk satu perwakilan dari donatur utama. Ya, satu ya, sesuci ya. Nah, lalu biasa nanti kalau di yang untuk mendapatkan tersebut bisa juga yang jarak jauh, mungkin luar kota ya. Nanti Mak Guru akan memberikan secara spiritual ataupun bagi sesuci yang berkesempatan hadir bisa hadir. Jadi sudah mengambil paket tutur 1, lalu bisa hadir datang ke wihara, bisa nanti akan diberikan visualisasi Iya, panduan panduan visualisasi ya. visualisasi untuk menerima buah kebajikan. Nah, itu ya. Kalau dari acara-acara sebelumnya nih, Mbak Guru, upacara api Mama sebelumnya yang juga ada edisi pengumpulan buah kebajikan. Ini banyak yang saya lihat, Mbak Guru, insan ketika mendapatkan banyak yang menangis, Mbak Guru. Ya, entah. Dan ketika saya tanya, kenapa nangis gitu ya? Nggak tahu, katanya otomatis saya terharu, gitu ya. Ada yang benar-benar tidak tahu, jadi dia juga heran kenapa air mata bisa menetes gitu. Itu udah banyak ya. Bahkan ada yang dia walaupun bulan sebelumnya udah ikut nangis, bulan berikutnya ikut padahal udah pernah ikut gitu kan. Nangis lagi tanpa ya itu gitu. Iya, biasanya itu ada kedekatan dengan, Adinata pada upacara api homa tersebut, Hmm. ataupun juga kalau misalkan dia hari ini, bulan ini terharu, bulan depannya juga terharu juga, Adinatanya kan berbeda. Iya, Nah, berarti kadang-kadang itu dia ada kedekatan dengan Buddha Amitabha atau dengan Bodhisattva Sukawati Prasnakuningnya. itu ya dan eh, mengikuti panduan visualisasi secara langsung itu juga merupakan satu hal yang menurut saya ya kesempatan yang baik sekali. Nah, jadi bagi Suzuki yang berkesempatan hadir setelah mengambil buah kebajikan ini, kalau bisa hadir ya Mak Guru ya. Tapi kalaupun tidak apa-apa, Mak Guru bisa nanti langsung memberikannya secara spiritual gitu. Iya. Ya. Lalu untuk dokter 2 akan mendapatkan ini ya Mak Guru ya. Buah kebajikan kristal. Ya, buah belerang kristal. Ya, ini bisa diletakkan di kamar tidur, kemudian ruang keluarga, ya kan, ruang tamu juga bisa, mungkin juga di kantor tempat usaha. Jadi itu untuk menciptakan kebahagiaan dan juga keharmonisan gitu bagi lingkungan sekitar dan insan-insan lainnya. Nah, lalu mungkin banyak yang penasaran nih, Mak Guru ya. Banyak yang bertanya, sebenarnya gambaran buah kebajikan itu seperti apa sih, Mak Guru? Nah, apakah seperti ini? Ya, yaitu yang berbentuk apel dan berwarna merah, ya, atau mungkin ya karena mungkin atau bentuknya putih itu apa gitu, Mak Guru? Atau mungkin bentuknya mungkin bukan apel? Mungkin Mak Iya. Guru bisa membantu Buah menjawab. kebajikan itu sebenarnya yang saya melihat sendiri ya waktu itu bentuknya seperti buah apel. Mm. Tapi biasanya karena dia cahayanya sangat terang, jadi dia seperti kayak ada bias-bias kristal cutting seperti itu. Jadi biasa itu bisa mencar kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya buah kebajikan itu bisa warna apa aja, ada hijau, ada merah, ada putih, ada kuning gitu kan. Tapi karena cahayanya dia berpendar, Hmm. jadi itu lebih ke cahaya sinar putihnya yang menyorot ke sekeliling. Iya, iya. Jadi kayak putih ya seperti ya tadi ya kristal tadi kan kalau di kristal kalau kita lihat ya CCC kan warnanya bisa banyak ya Mbak Guru ya. Ya, Ada siluet hijaunya, birunya, merahnya. betul. Tapi memang lebih dominan di cahaya tersebut. Iya, Seperti itu. transparan. Mbak Guru. Itu saja ya. Oke. Dan untuk manfaat dari upacara api homa ini yaitu juga memberkahi keharmonisan dan kerukunan ya, juga menciptakan kebahagiaan sejati, mendapatkan perlindungan dan terhindar dari mara bahaya, memperpanjang usia, menyembuhkan penyakit, melimpahkan jasa leluhur dan menyeberangkan makhluk menderita, lalu memulihkan batin dan menyenikan suara hati, meningkatkan spiritual diri dan para leluhur,
lalu berjodoh kelak terlahir ke alam Sukawati ya. Untuk mendapatkan informasi dan juga mendaftar untuk acara ini dapat menghubungi, Pandita Lokaparsaja Mahadarani atau Sece Yakmanin ya. Mungkin itu saja penjelasan upacara Api Homa di bulan Desember 2024 ini. Semoga bermanfaat untuk sesunce semua yang berada di rumah. Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Ami Tofo. Amitofo, Mahaguru, Tangchu, Sesiong, Secie. Hari ini saya ingin membagi yuta yang pernah saya alami. Ketika saya mau operasi katarak mata yang sebelah kanan di tahun 2023, dokter mengalami kesulitan untuk membersihkan katarak yang ada di mata saya. Dokter udah semprot obat terus-menerus, kerak yang ada di mata saya, tetapi susah untuk dilepas. Dokter menyarani saya untuk bantu doa supaya bisa berhasil operasinya. Saya sempat kaget, takut gagal operasi. Akhirnya saya berdoa kepada Amitofo, Kuan Yin Pusat, dan Maha Guru Sukawati supaya saya dilindungi. Dan dalam hati saya, Ninfo Amitofo terus-menerus dan mencoba bervisualisasi dari kejauhan muncul Amitabha, dan tiba-tiba dokter bilang udah berhasil operasinya. Seakan-akan saya tidak percaya, akhirnya berhasil juga operasinya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Amitofo, Kuan Yin Pusat, Maha Guru, dan juga dokter yang telah membantu operasi mata saya. Terima kasih banyak, Amitofo.